Otherworldly Evil Monarch, Bab 51. Judul, Apakah Kamu Ingin? Keduanya turun dari lantai. Bukannya Jun Xie tidak ingin memulai rencananya di sini, tetapi indranya mengatakan kepadanya bahwa seseorang sedang mengamatinya di gedung ini. Perasaan ini membuatnya tidak nyaman. Karena itu, dia menyarankan untuk pergi ke Red Joy Establishment yang tenang. Setelah Jun Xie dan Tang Yuan meninggalkan lantai, sebuah suara terdengar di dalam ruang pribadi di gedung. Saudara Li, mereka telah pergi. Apa pendapatmu? Sebuah suara lembut menjawab. Tang Yuan ini bisa dianggap seseorang dengan cukup wawasan, tapi itu satu-satunya nilainya. Dia terlalu berlebihan. Bahkan jika seseorang seperti dia memiliki niat buruk terhadap kita, dia akan mengambil tindakan terhadap kita di siang bolong. Jadi, dia tidak menjadi perhatian. Adapun Jun Moxi, tindakannya hari ini sepertinya berbeda dari yang kudengar. Di dalam nada itu ada perasaan prihatin yang mendalam. Oh, menurut saudara Li, ada yang salah dengan bocah Jun kecil itu? Suara pertama menjawab dengan suara ragu. Namun, bocah ini sepertinya orang sembrono dan serakah yang sama. Kamu bisa melihatnya tadi, dia bahkan memeras Qin Hu sejauh itu. Nafsu makan anak nakal ini adalah sesuatu yang luar biasa. Aku tidak menyangka bahwa dia akan meminta semua kasino klan kota utara. Haha, sungguh omong kosong. Apakah dia tidak takut tersedak? Ada beberapa hal yang tidak kamu sadari. Ini bukan satu-satunya saat Jun Moxi bertingkah aneh. Pasti ada yang tidak beres di sini. Hubungi Lian tentang masalah ini, katakan padanya untuk memberitahu Qin Hu, pergi ke Jun Moxi besok siang. Qin Hu harus mencatat setiap kata yang diucapkan Jun Moxi tanpa melewatkan apapun. Setelah itu, atur dengan benar dan kirimkan padaku. Aku perlu menganalisis masalah ini dengan benar. Orang kedua ini merenung saat jari-jarinya dengan lembut mengetuk meja. Mengingat tindakan Jun Xie sebelumnya, dia menggelengkan kepalanya. Dari cara dia berbicara hingga cara dia bertindak, dia jelas-jelas hanya seorang debauci biasa. Mengapa aku merasakan sesuatu yang aneh darinya? Apakah aku terlalu sensitif? Tidak, lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Dalam beberapa hari ke depan, cobalah mencari alasan untuk bertemu Jun Moxi. Kata Brother Li perlahan. Ada laporan yang menyatakan bahwa bocah ini telah menghabiskan beberapa hari terakhir menjalani pelatihan menantang maut di rumah. Ada cukup banyak laporan ini, membuat aku merasa khawatir. Pergi periksa dan lihat apakah itu benar. Kamu ingin aku pergi menemui Jun Moxi? Orang lain menjawab dengan nada enggan. Nada suaranya sepertinya menyiratkan bahwa tindakan menemui Jun Moxi adalah sesuatu yang sangat memalukan. Malu lahir karena terlihat bersama dengan debauci semacam ini. Kamu masih sangat sombong. Arogansi ini akan menjadi kehancuranmu. Saudara Li mengangkat kepalanya, wajahnya lembut. Dia tidak lain adalah Li Youran. Meskipun kata-kata itu diucapkan dengan ringan, orang lain tiba-tiba mengeluarkan keringat dingin. Aku mengerti, aku akan kembali untuk membuat pengaturan. Bagus, kalau itu terjadi, aku akan berada di sana untuk mengamati. Aku akan melihat apa yang direncanakan Jun Moxi, kata Li Youran ringan. Ngomong-ngomong, Brother Li, aku menerima berita bahwa yang kedua mungkin akan pindah beberapa hari ini. Sepertinya dia sudah menjadi tidak sabar. Namun, tidak pasti apakah targetnya adalah yang ketiga atau Putri Ling Meng. Sumber kita sangat berhati-hati. Kita tidak punya berita lagi. Oh, Li Youran mengeluarkan dengan suara lembut. Perlahan menurunkan suaranya, dia menjawab. Yang kedua cukup bodoh. Siapapun yang memilih untuk bergerak saat ini akan menjadi orang yang jatuh. Untuk saat ini, kita hanya akan mengamati di pinggir lapangan. Tidak melakukan apapun akan menjadi tindakan terbaik untuk saat ini. Tapi, Putri Ling Meng adalah yang kamu suka. Orang lain tampak takut melanjutkan hukumannya. Tidak masalah, pada akhirnya, dia hanyalah seorang wanita. Jika hidupnya adalah harga yang harus aku bayar untuk menyebabkan sungai darah mengalir dari yang pertama, kedua dan ketiga, maka aku akan dengan senang hati menginginkannya. Jawab Li Youran dengan lembut sambil mempertahankan sikap tenang, meskipun aura absolut dingin merembes keluar dari dirinya. Dalam menghadapi tujuan besar sejarah, seorang wanita biasa. Hehehe, bukan masalah. Area Lounge menjadi sunyi. Di jalan, Jun Xie duduk sejauh mungkin dari Tang Yuan di dalam gerbong, berusaha keras untuk menjaga dirinya sendiri.
Menahan bau gendut yang keluar dari tubuh gendut Tang bukanlah hal yang mudah. Bahkan untuk seseorang yang merupakan raja pembunuh dari generasinya, Jun Xie merasa dia mungkin tidak bisa bertahan. Jun Xie membuka tirai gerbong untuk membiarkan udara masuk. Gendut Tang, dari apa yang kamu katakan padaku, sepertinya kamu telah sangat menderita di rumah. Tang Yuan yang awalnya terlihat antusias merosot. Dia melambaikan tangannya saat dia menjawab dengan lemah. Tuan muda ketiga, jika kamu menganggap diri kamu sebagai saudara laki-lakiku maka jangan mengungkit-ungkit hal ini lagi. Begitu aku memikirkannya, aku terdorong untuk gantung diri. Bagaimana aku bisa begitu tidak beruntung? Kamu tidak melihat orang lain dilanda keadaan seperti itu. Tetapi mengapa hal ini terus terjadi pada aku terus-menerus? Tuan muda ketiga, aku benar-benar tidak beruntung. Lalu, apakah kamu ingin melepaskan diri dari situasi bermasalah ini? Jun Xie tertawa seram, menggoda Tang Yuan. Tentu saja aku mau, mengapa aku tidak mau? Hanya bajingan sungguhan yang tidak mau. Tapi, ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan mudah. Tang Yuan menggaruk kepalanya, ekspresinya membuat wajahnya terlihat lebih tua. Jangan mengatakan hal-hal seperti mudah atau sulit. Yang aku tanyakan hanyalah apakah kamu ingin melepaskan diri kamu dari kehidupan yang menyedihkan ini? Jun Xie bertanya, saat dia memimpin ikan ke arah umpan, matanya menatap gendut Tang. Aku sangat ingin. Tang Yuan meledak dengan kegembiraan. Tuan muda ketiga, mungkinkah kamu punya rencana? Aku tidak punya banyak rencana, tapi aku punya beberapa trik. Dan salah satu trik ini akan cukup bagi kamu untuk melepaskan diri dari kesulitan kamu saat ini. Apakah kamu tertarik? Jun Xie terkekeh saat dia menggelengkan kakinya. Aku tertarik. Tuan muda ketiga, saudaraku tersayang, kakak Jun, paman Jun, leluhur. Tolong beritahu aku secepatnya, aku benar-benar tidak tahan lagi. Pada saat ini, Tang Yuan merasa seolah-olah dia telah menggenggam harapan penyelamat hidup, dia menjadi bersemangat, terengah-engah dan hampir menangis. Hari ini, kita melihat betapa sombongnya klan Kota Utara itu, bukan? Selain itu, mereka juga membuat kamu merasa sangat tidak bahagia, bukan? Jun Xie menyebutkan sambil tertawa ringan. Tidak bahagia? Kedua bajingan itu membuatku sangat kesal. Jika bukan karena fakta bahwa ada masalah di rumah, aku sudah memusnahkan mereka. Saat dia datang untuk mengirim uang besok, aku bahkan tidak akan menemuinya. Tang Yuan menggelengkan kepalanya. Tuan muda ketiga, cepat beritahu aku apa rencanamu. Mengapa kamu membawa dua sampah ini? Bukankah ini sebuah metode? Tang Yuan, aku yakin tidak banyak orang yang tahu bahwa perampokan terjadi di rumah kamu, benar? Jun Xie tersenyum. Banyak yang tahu rumah kita dirampok. Memiliki barang yang dicuri bukanlah masalah besar, tetapi informasi tentang apa yang dicuri adalah sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Jika orang-orang mengetahui bahwa Suan Kor tingkat 9 dicuri dari rumah kita, maka keluargaku akan menjadi bahan tertawaan bagi semua orang. Secara eksternal, kita hanya mengumumkan bahwa kita mengejar beberapa budak yang melarikan diri dan beberapa musuh. Tang Yuan bergumam. Dia menjadi bingung solusi seperti apa yang Jun Xie coba berikan padanya. Tapi jika tebakanku benar, Qin Hu menyadari semua itu. Jun Xie menggelengkan kakinya lagi. Kamu mungkin telah menyadarinya sebelumnya, tetapi ketika kamu menyebutkan bahwa ada sesuatu yang dicuri dari keluarga Tang kamu, wajah Qin Hu menjadi bingung, tubuhnya tampak berkeringat. Sebenarnya, hanya ada sedikit perubahan di mata Qin Hu sedangkan wajahnya tidak menunjukkan perubahan. Adapun keringat, itu tidak ada. Namun, gendut Tang tidak memperhatikan dan tidak bisa mengingat lagi. Maksudmu, Qin Hu terhubung dengan masalah ini? Tang Yuan langsung berdiri, tubuhnya tegak, mata kecilnya berputar. Pentingnya apa yang baru saja dikatakan Jun Xie terlalu besar. Setiap kesalahan tidak bisa diterima. Jika ini hanya sesuatu yang biasa, maka Tang Yuan hanya akan percaya pada apapun yang dikatakan Tuan Muda Jun. Gendut, kamu terlalu banyak berpikir. Tidak masalah apakah dia memiliki hubungan dengan masalah ini atau tidak. Yang penting adalah jika menurut kamu dia ada hubungannya dengan masalah ini. Yang harus kamu lakukan adalah kembali dan memberitahu kakek kamu bahwa Qin Hu dan klan Kota Utara mungkin terkait dengan masalah ini. Dengan begitu, tidak peduli apapun yang terjadi, terlepas dari apakah klan Kota Utara memiliki hubungan dengan masalah ini, situasi menyedihkan yang kamu hadapi akan berkurang sedikit. Jun Xie tertawa sinis. Selain itu,
Kita tidak menuduhnya tanpa alasan. Ekspresi bingung di wajahnya saat itu pasti tidak salah. Jika dia tidak merasa bersalah, apakah dia akan menunjukkan wajah seperti itu? Tetapi jika kakek aku mengetahui bahwa jika Qin Hu tidak terlibat, apakah aku tidak akan mendapatkan masalah yang lebih besar? Tang Yuan ragu-ragu.